Dikisahkan di masa depan, 4 astronot bekerja di sebuah stasiun luar angkasa atau space station yang berada di orbit bumi. Pada suatu hari, mereka berusaha menghindari puing-puing luar angkasa. Komandan misi Vincent Kohler sedang berusaha kembali dari ruang hampa, sementara teknisi Justin berusaha menemukan penyebab masalah yang membuat space station tidak bisa mengubah arah untuk menghindari puing-puing. Spesialis misi Jonathan melaporkan bahwa hanya tersisa 6 menit sebelum hantaman terjadi dan menyarankan agar mempertimbangkan evakuasi. Namun, Justin tiba-tiba mengumumkan bahwa ia telah menemukan penyebab kerusakan, sementara Dr. Andrea meminta koordinat tambahan dari pusat kendali. Setelah koordinat diterima, Jonathan segera mengaktifkan pendorong dan stasiun pun segera bergeser ke arah yang aman, memungkinkan puing-puing melewati tanpa membahayakan. Collision avortée. Para kru merayakan keberhasilan ini, sekaligus merayakan 500 hari mereka berada di luar angkasa, jumlah hari yang sama yang masih tersisa hingga akhir misi. Ya, diketahui bahwa mereka menjalani sebuah misi penting bagi dunia dan umat manusia, misi yang sama sekali tidak mereka sangka. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu rintangan bukan alasan untuk berhenti, tetapi kesempatan untuk membuktikan seberapa kuat tekad Anda. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Project M, sebuah film yang rilis di tahun 2014, disutradarai oleh Eric Piccoli, serta dibintangi oleh para aktor yang tentu saja saya belum kenalan. Baik daripada kelamaan, mari langsung kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Adegan berpindah menampilkan beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada hari peluncuran. Presiden Quebec berbicara kepada rakyat, meminta mereka untuk berbangga bersama karena telah meluncurkan proyek ilmiah dan psikologis yang revolusioner. 4 astronot akan menghabiskan 1000 hari di Space Station, di mana yang memimpin misi adalah Vincent Kohler, manusia kedua yang pernah menginjakkan kaki di Mars. Di tengah krisis global yang parah, di mana sumber daya semakin menipis, banyak ilmuwan mulai mengarahkan pandangan mereka ke luar angkasa. Quebec, salah satu dari sedikit negara yang masih bisa mengekspor air, menjadi sasaran ketidakpuasan negara lain. Hal ini memicu keputusan untuk mencari air di luar angkasa. Seorang ilmuwan bekerja sama dengan perusahaan swasta Amerika dan memusatkan perhatiannya ke Europa, salah satu bulan Jupiter. Di bawah lapisan es tebalnya, Europa diyakini memiliki air, bahkan mungkin kehidupan. Sebuah probe pun dikirim ke sana, membuka jalan bagi misi manusia di masa depan. Namun, 1000 hari bukanlah waktu yang singkat untuk mempersiapkan awak menghadapi perjalanan begitu panjang. Quebec meluncurkan program pelatihan 3 tahun di Orbit Station. Para astronot telah saling mengenal jauh sebelum misi dimulai. Mereka bekerja sama, menghabiskan waktu sosial bersama, memperkenalkan keluarga masing-masing, dan membangun ikatan yang kuat. Tugas Jonathan sebagai seorang insinyur adalah menerima dan memproses sinyal dari probe. Ia terinspirasi oleh gagasan bahwa pekerjaannya bisa mengubah dunia. Justin bertanggung jawab atas seluruh sistem elektronik station, sementara Andrea mengkoordinasikan semua eksperimen ilmiah dan menjaga komunikasi dengan pusat, serta ia juga memantau kondisi fisik dan mental para kru. Sedangkan Vincent, sang komandan, bertugas mempersiapkan misi ke Europa dan sepenuhnya sadar akan kompleksitas serta tanggung jawab yang ada, dan juga ia berharap bisa menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan Jupiter itu. Kru sudah terlatih dengan baik dan mampu mengatasi berbagai masalah teknis yang mungkin muncul. Saat misi telah mencapai hari ke-900, di mana Jonathan sedang beristirahat sembari memainkan lagu klasik favorit dengan piano, mengenang saat mengunjungi makam sang ibu sebelum keberangkatan. Tiba-tiba sinyal dari probe berbunyi. Ia segera berlari ke meja kerja dan memanggil para rekan. Tak lama setelah itu, laporan masuk yang menyatakan air telah ditemukan di Europa. Waktu berlalu, dan berita ini menyebar ke seluruh dunia. Penemuan cadangan air tawar dalam jumlah tak terbatas ini menjadi pencapaian terbesar probe Quebec.
Sebelumnya, air di Jupiter diyakini bersifat asin sehingga temuan ini menjadi terobosan besar dan Presiden memberikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat. Sementara bumi bersukacita, para astronot membuka sebotol minuman yang telah diselundupkan Andrea ke dalam kapal. Jonathan menggoda sang dokter yang kemudian membalas dengan candaan juga. Lalu Justin meminta Vincent untuk berbagi pengalaman saat berada di Mars, yang mana tidak bisa ditolak, dan akhirnya Vincent pun mengenang kembali perjalanan yang dianggap unik, tapi mengakui bahwa kejutan terbesar justru saat kembali ke bumi, melihat orang-orang terkasih dan berjalan di kampung halaman yang terasa begitu berbeda. Itu adalah pengalaman yang suatu hari nanti akan mereka alami bersama. Kemudian para kru berkumpul di ruang kendali menatap Jupiter, membayangkan hari ketika mereka akhirnya bisa mencapai planet itu. Tiba-tiba sebuah sinyal memperingatkan adanya badai matahari yang mendekat, sebuah ledakan elektromagnetik dan radiasi dalam jumlah besar. Meskipun badai ini sangat berpotensi membahayakan, tapi para astronot tetap aman karena benar-benar terisolasi dalam kabin mereka. Hari itu Jonathan dan Justin memilih untuk menghabiskan waktu isolasi bersama, sementara Andrea membaca pesan dari orang yang dia cinta, lalu menyeka air mata saat tiba-tiba sinyal protokol berbunyi. Beberapa waktu kemudian, ketika bertemu dengan Vincent di koridor, ia menyadari bahwa yang lain terlambat. Ia segera menuju ke lab, sementara sang komandan melihat Justin keluar dari kabin Jonathan dan langsung memahami apa yang terjadi. Vincent menegur Jonathan, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap protokol penerbangan. Namun Jonathan membalas dengan mengingatkan bahwa sehari sebelumnya, seluruh kru dipimpin oleh Vincent sendiri menikmati minuman, sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan di stasiun. Perdebatan pun berhenti oleh kedatangan Andrea dengan wajah panik. Para astronot segera menuju dapur, di mana layar menampilkan Montreal yang dilanda ledakan besar. Seorang penyiar berita melaporkan bahwa ledakan terjadi di dalam kereta bawah tanah pada pagi hari, tepat saat penuh dengan pelajar dan pekerja, menyebabkan ratusan korban tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Perdana Menteri berjanji akan menemukan dan menghukum pelaku kejahatan mengerikan ini, serta menyerukan empati bagi keluarga para korban. Quand vous trouvez, je vous le garantis, envers les victimes et leurs familles. Tak lama setelah itu, kru menerima kabar bahwa keluarga mereka selamat, kecuali Vincent. Putranya mengalami luka parah dan saat ini sedang dirawat. Beredar rumor bahwa serangan ini terjadi akibat penemuan mereka dan komunikasi dengan kru di stasiun pun mulai dibatasi. Meskipun begitu, para astronot tidak bisa meninggalkan misi begitu saja karena ini adalah harapan terakhir umat manusia. Tak lama kemudian, Vincent mengatakan bahwa setelah 1000 hari, kru baru akan datang menggantikan mereka. Namun, sebuah tragedi terjadi. Xavier, rekan yang menjadi cadangan untuk misi ini, telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Andrea langsung meninggalkan ruangan dan menangis sendirian di dalam kabinnya sambil mengenang masa-masa saat pertama kali bergabung dalam proyek dengan Xavier yang selalu mendukung di setiap langkahnya. Beberapa waktu kemudian, Vincent menghubungi putranya. Pemuda itu dengan luka di tangan merasa cemas apakah ia masih bisa bermain basket. Vincent menenangkannya, mengingatkan pemuda itu bahwa ia adalah putranya yang kuat dan pasti akan segera pulih. Sementara itu, Jonathan mengajari Justin bermain piano, mengatakan bahwa ia semakin mahir. Tiba-tiba komunikasi terputus dan Justin segera pergi untuk memeriksa sistem. Pada saat yang sama, Jonathan memanggil seluruh kru ke jendela observasi di mana mereka menyaksikan dengan ketakutan sebuah pemandangan mengerikan yang terjadi di planet bumi. Justin menyadari bahwa ledakan nuklir telah terjadi di semua kota besar, termasuk Montreal. Saat itu juga, Space Station Jerman merespon, tetapi mereka juga tidak tahu apa-apa dan telah kehilangan kontak dengan pusat kendali. Vincent pun segera mematikan radio karena jelas ini adalah perang. Jonathan mengusulkan evakuasi, tapi Vincent bertanya kemana mereka harus pergi, mengingatkan bahwa prioritas mereka adalah tetap mengikuti perintah dari pusat misi. Andrea juga sebenarnya mengingatkan tentang keluarga mereka, tapi tak ada yang bisa dilakukan.
6 hari berlalu, para astronot hanya bisa menatap bumi yang gelap sembari mengenang mereka yang terkasih. Vincent sesekali mencoba menghubungi siapapun di bumi, tetapi itu tidak ada gunanya. Ketika diminta untuk memeriksa kondisi psikologis para kru, Andrea menolak karena dirinya sama tertekannya dengan yang lain. Tapi sebagai gantinya, wanita itu menawarkan diri untuk menjadi pendengar. Pada momen ini, Vincent mengakui bahwa setelah misi ke Mars, ia merasa kecewa karena menjadi orang kedua yang menginjakkan kaki di planet merah itu. Kini ketika ia akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi yang pertama, semuanya telah hancur. Lebih buruk lagi, ia mungkin telah kehilangan putranya, sesuatu yang jauh lebih menakutkan bagi Vincent. Pria itu bahkan mengaku kini ia tidak tahu lagi alasan mengapa ingin menjadi astronot. Perasaan ini mulai menguasai kru yang lain. Semua mempertanyakan mengapa mereka berusaha mencapai bintang-bintang ketika yang mereka cintai dan seluruh umat manusia mungkin telah musnah. Kini para astronot mencari alasan untuk melanjutkan misi mereka. Hari ke-1000 pun tiba, seharusnya hari ini mereka kembali ke bumi untuk bersiap menuju ke Europa. Tiba-tiba alarm berbunyi di stasiun dan AI mengumumkan bahwa kapsul darurat akan siap diluncurkan dalam 2 menit. Semua orang bergegas ke sana hanya untuk menemukan Vincent di dalamnya, bersiap meninggalkan stasiun. Jonathan membuka pintu palka dan menyeret sang komandan keluar dari kapsul, sementara Justin mengunci pintu kapsul, tapi sayangnya sudah terlambat untuk menghentikan peluncuran. Kapsul terlepas, meninggalkan kru tanpa pilihan melarikan diri. Vincent mulai bertindak tak rasional, memaksa Andrea untuk memberinya obat penenang. 3 kru yang tersisa dilanda keputusasaan, tidak tahu selanjutnya harus berbuat apa. Mengikuti protokol, Andrea menyatakan bahwa Vincent sudah tak layak memimpin dan menyatakan diri sebagai komandan baru. Ia kembali mengenang Xavier, teringat akan momen saat pria itu melamarnya. Andrea juga mengingat keputusannya untuk bergabung dalam Project M, serta janji Xavier untuk menunggu meski memakan waktu bertahun-tahun. Sementara itu, Justin mencoba mendekati Jonathan, tetapi Jonathan tidak ingin diganggu dan segera meminta Justin pergi. Beberapa saat kemudian, Vincent menjelaskan bahwa ia mengalami gangguan dan bahkan tidak ingat bagaimana bisa masuk ke dalam kapsul. Ia mengakui bahwa hanya ingin melihat putranya lagi. Namun Jonathan yang tidak terima menuduhnya egois dan pengecut sehingga memicu perdebatan sengit di antara mereka. Andrea pun segera turun tangan, mengingatkan bahwa mereka tidak bisa kembali ke bumi dan tidak bisa mengandalkan tim penyelamat. Wanita itu telah menghitung ulang persediaan dan menyimpulkan bahwa jika mereka menghemat dengan baik, maka makanan akan bertahan selama 25 hari ke depan dan dalam waktu itu mereka harus menemukan solusi. Justin mulai panik, mempertanyakan apa yang akan mereka lakukan jika berhasil kembali ke bumi karena tidak ada yang tersisa di sana. Justin mengingat seorang sahabat yang dulu menentang keputusan untuk ikut dalam Project M, namun saat itu Justin yakin bahwa ini adalah jalan yang ingin dia tempuh. Kenangan-kenangan itu terus menghantui sampai akhirnya Justin pun bertindak nekat. Jonathan melihat kejadian ini tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara Andrea mencoba menenangkan, Vincent menyampaikan rasa berdukanya dan hal itu membuat Jonathan marah sehingga segera menghajar Vincent. 1 jam berlalu, tiba-tiba sebuah sinyal datang dari Space Station Rusia. Seorang kosmonot yang masih bertahan meminta bantuan dan bersiap untuk mengaitkan kapsulnya ke Space Station Quebec. Beberapa waktu kemudian, saat kosmonot itu tiba, Andrea segera menyadari bahwa ia dalam kondisi lemah akibat terpapar radiasi. Mereka sadar bahwa kemungkinan besar tidak bisa menyelamatkannya. Vincent menunjukkan bahwa pot Rusia, Soyuz, dirancang untuk 3 orang, tapi kini ada 4 dari mereka. Dengan persediaan oksigen yang semakin menipis, tetap tinggal di stasiun bukanlah pilihan. Jonathan mengusulkan untuk menunggu sampai kosmonot itu meninggal, lalu menggunakan kapsulnya untuk kembali ke bumi, namun Andrea
Andrea menolak, apalagi kosmonot itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kosmonot yang bernama Kelvin itu menjelaskan bahwa reflektor di stasiun gagal saat terjadinya matahari sehingga menewaskan seluruh rekan-rekannya. Jonathan menghitung kemungkinan membawa keempatnya kembali dengan pod Soyuz, tetapi menyimpulkan bahwa itu mustahil. Ia kembali mengenang Justina dan menyalahkan diri karena sebelumnya bersikap dingin. Beberapa waktu kemudian, Kelvin akhirnya mengakui bahwa ia sadar dirinya sudah sekarat dan tidak akan bertahan lama. Ia mengungkapkan bahwa perang besar dalam sejarah manusia telah terjadi di bumi, dipicu oleh penemuan kru Quebec. Vincent terkejut dan bertanya-tanya, apakah benar ini semua adalah perang karena krisis air? Kelvin tertawa mendengar pertanyaan tersebut, menyebut para astronot Quebec naif, dan menjelaskan bahwa air hanya alasan yang digunakan untuk menutupi kebenaran. Jonathan pun mulai memeriksa ulang data dari Europa dan semuanya pun memperhatikan sesuatu yang sebelumnya diabaikan. Sebuah objek raksasa misterius menyerupai kapal antariksa alien terlihat di permukaan Europa. Mereka bingung mengapa penemuan ini disembunyikan, sementara pihak Rusia jelas sudah mengetahuinya. Di bumi, perang dipropagandakan sebagai konflik memperebutkan air, tapi kenyataannya Quebec telah menyembunyikan keberadaan teknologi alien. Vincent bersikeras bahwa umat manusia harus mengetahui kebenaran karena kapal itu bisa mengubah pemahaman mereka tentang alam semesta. Lebih lanjut, ia mengungkapkan ingin mencari tahu siapa yang membangunnya dan dari mana mereka berasal. Beberapa waktu kemudian, Kelvin berterima kasih kepada Andrea atas perawatan yang diberikan, meski tahu Kelvin tidak akan bertahan. Andrea memperkirakan berapa lama ia akan bertahan, sementara Vincent terus mendorong agar mereka segera meluncur pulang. Jonathan mulai merenungkan surat perpisahan dari sang ayah yang selama ini ia hindari untuk dibaca karena merasa bersalah. Di saat yang sama, Andrea menyadari bahwa Kelvin telah meninggalkan ruang medis. Pria itu berada di dekat ruangan evakuasi dan mengetahui bahwa kapsul Quebec tidak ada. Где ваш капсулу? Beberapa saat kemudian, Vincent dan Jonathan mendengar teriakan Andrea. Ya, Kelvin telah mengetahui rencana para kru Quebec sehingga mengancam Andrea dan menuntut agar pintu Palka dibuka supaya bisa kembali ke kapsulnya. Meskipun kru menentang, Andrea akhirnya memberikan kode, tapi wanita itu mengingatkan Kelvin tentang mereka yang mungkin masih selamat di bumi. Tergerak oleh kata-katanya, Kelvin pun membatalkan niatnya. Jadi semua mulai mendiskusikan pilihan mereka. Kelvin menyarankan agar semuanya naik ke kapsul Soyuz dengan risiko pendaratan yang agak berbahaya karena kapsul itu sudah terlalu tua untuk mendarat tanpa bantuan kru di bumi. Andrea meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja, namun Vincent tidak setuju sehingga mengajukan diri untuk tetap tinggal di stasiun karena menyadari bahwa ini semua salahnya yang membuat tim Quebec kehilangan kapsul. Pada hari ke-1126, para kru bersiap untuk pergi. Vincent menulis surat untuk putranya dan meminta Jonathan menemukannya jika masih hidup. Jonathan berjanji bahwa ia akan melakukannya. Saat mereka mengucapkan perpisahan, Jonathan berubah pikiran dan mengumumkan bahwa ia akan tetap tinggal karena sebagai komandan misi, keberadaan Vincent di bumi untuk menjelaskan itu sangatlah penting. Jonathan mengungkapkan bahwa diri berencana menyiarkan kebenaran tentang penemuan di Europa ke seluruh saluran komunikasi agar umat manusia mengetahui apa yang mereka temukan. Kemudian, Jonathan meminta Vincent menyerahkan sepucuk surat untuk ayahnya dan di saat yang sama, Andrea berjanji akan mengirim bantuan secepat mungkin. Mereka yang pulang mengenakan kostum luar angkasa dan meninggalkan stasiun dengan kapsul Soyuz. Film pun ditutup dengan menampilkan Jonathan yang menyiarkan kebenaran serta mengucapkan selamat tinggal kepada sang ayah. Selain itu, ditampilkan juga beberapa cuplikan adegan di mana para rekan membicarakan tentang kebaikan Jonathan dan mengenang masa saat bersamanya. Selain itu juga ditampilkan ayah Jonathan, alih-alih menyalahkan, pria tua itu selalu bangga terhadap apa yang dilakukan oleh putranya. Dan tamat. Ini adalah salah satu film fiksi ilmiah Kanada-Perancis yang diproduksi dengan anggaran rendah dan awalnya dirancang sebagai series. Berpusat pada 4 astronot yang menjalani misi selama 1000 hari di sebuah space station. Ketika berada di hari 900-an, mereka dikejutkan dengan perang nuklir di bumi, membuat para astronot kehilangan kontak dengan pusat komando dan menghadapi ketidakpastian yang mencekam.
Kemungkinan adanya air tawar di Europa, salah satu bulan Jupiter mendorong dilakukannya misi uji coba untuk melihat bagaimana kelompok beranggotakan 4 orang dapat menangani perjalanan pulang pergi ke bulan tersebut. Misi ini didirikan dan didanai oleh Quebec yang dalam film ini digambarkan sebagai negara yang telah merdeka dan menjadi makmur berkat sumber daya air tawarnya, sebuah analogi terhadap negara-negara Timur Tengah yang memperoleh kekayaan dari perdagangan minyak. Menghadirkan gambaran tentang kemanusiaan dalam skala kecil, film ini mereduksi dunia hanya menjadi 4 individu dan mengamati bagaimana mereka bereaksi ketika setelah dipersiapkan untuk menghadapi berbagai masalah di stasiun luar angkasa, mereka justru dihadapkan pada tantangan bertahan hidup akibat sesuatu di luar kendali mereka tanpa solusi yang jelas. Film ini menyampaikan makna mendalam tentang kebenaran, ambisi manusia, serta konsekuensi dari eksplorasi ilmu pengetahuan. Salah satu pelajaran utama yang dapat diambil adalah bahwa kebenaran harus diungkap, apapun risikonya. Meskipun penemuan di Eropa awalnya dianggap sebagai harapan bagi umat manusia, pada akhirnya hal tersebut justru menjadi penyebab perang global. Jonathan yang memilih untuk tetap tinggal dan menyiarkan kebenaran menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk tidak menyembunyikan fakta, meskipun konsekuensinya berat. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan bahwa eksplorasi ilmu pengetahuan tidak selalu membawa kemajuan, tetapi juga berujung pada kehancuran jika tidak dikelola dengan bijak. Para astronot yang berharap misi mereka akan membawa perubahan positif, justru menyaksikan bagaimana dunia runtuh akibat penemuan mereka. Hal ini menggambarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah pedang bermata dua, dapat memberikan harapan, tetapi juga bisa membawa malapetaka jika disalahgunakan. Harapan tetap menjadi hal yang penting, meskipun dalam keadaan yang nyaris putus asa. Vincent tetap ingin melihat putranya, Andrea berjanji akan mengirim bantuan, dan Jonathan memilih untuk tetap tinggal demi menyebarkan kebenaran. Meskipun semua yang mereka cintai mungkin telah musnah, mereka tetap mencari alasan untuk bertahan. Ini menunjukkan bahwa manusia selalu berusaha menemukan harapan, bahkan dalam situasi yang paling gelap sekalipun. Namun di sisi lain, kisah ini juga memperlihatkan sisi egois manusia saat menghadapi krisis. Vincent mencoba melarikan diri sendirian. Jonathan sempat mempertimbangkan untuk membiarkan kosmonot tewas demi menggunakan kapsulnya, dan kosmonot itu sendiri sempat menyandera Andrea demi menyelamatkan diri. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam keadaan ekstrim, manusia cenderung mengutamakan keselamatan pribadi dibandingkan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung. Lebih dalam, kisah ini juga menyoroti bagaimana kehilangan seringkali baru disadari setelah terlambat. Jonathan yang bersikap dingin terhadap Justin akhirnya menyesal setelah ia memilih keluar ke ruang hampa. Selain itu, ia juga merasa bersalah karena mengabaikan surat dari ayahnya yang ternyata selalu mendukungnya. Ini menjadi pengingat bahwa kita seringkali tidak menyadari pentingnya seseorang hingga mereka benar-benar pergi. Lebih dari sekedar kisah eksplorasi luar angkasa, saya pikir cerita ini menunjukkan bahwa perjalanan ke luar angkasa bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga bagaimana manusia menghadapi keterasingan, ketakutan, kehilangan, dan tekanan psikologis. Dalam kondisi ekstrim, kemanusiaan seseorang diuji hingga batasnya. Dengan demikian, kisah ini menjadi refleksi mendalam tentang bagaimana ambisi dan penemuan besar dapat membawa harapan, tapi juga kehancuran, tergantung pada bagaimana manusia menanganinya. Pada akhirnya, ini adalah kisah tentang sekelompok manusia yang mencari jawaban di antara bintang-bintang, tetapi justru kehilangan segalanya dalam perjalanan mereka. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!